Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau masuk ke satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir ya dari materi sumber kita. Judulnya Tuhan atau kelompok. Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya manusia itu bisa lengket banget sama kelompok? Kadang sampai rela melakukan hal-hal yang wah luar biasa atau malah ya ampun mengerikan. Nah, sumber kita untuk pembahasan kali ini itu bab 2 dari sebuah buku. Bukunya ini mengupas sisi ilmiah di balik upaya pengendalian pikiran. Misi kita hari ini, yuk kita coba pahami bareng-bareng apa sih sebenarnya daya tarik kelompok itu. Kok bisa ya seorang pemimpin dipuja sampai segitunya, hampir kayak Tuhan gitu. Dan apa sih peran ide-ide halus ini? Gagasan-gagasan abstrak yang kedengarannya bagus, tapi kok bisa jadi bahaya banget? Oke, siap ya, kita bongkar pelan-pelan. Kita bakal lihat beberapa contoh yang cukup ekstrim yang dibahas di bab ini. Kayak keluarga Manson, terus tragedi Jonestown. Ini bukan buat cari sensasi ya, tapi biar kita benar-benar nangkep gimana sih dinamika kelompok itu bisa belok ke arah yang ya gelap. Bab ini langsung nunjuk ke sesuatu yang namanya ide-ide halus atau ethereal ideas. Agak puitis ya kedengarannya. Iya, istilahnya memang gitu. Tapi intinya tuh ini gagasan-gagasan abstrak. Kadang nggak jelas banget batasannya. Kayak keadilan, kebebasan, cinta tanah air, atau keyakinan agama dan politik tertentu. Betul, yang batasnya bisa lentur banget. Nah, ciri utamanya apa? Ide-ide ini sering banget dibungkus pakai emosi yang meluap-luap. Contoh, kita ngasih contoh penyair John Milton dulu. Dia pakai bahasa yang super emosional buat ngebela hak parlemen Inggris ngeksekusi Raja Charles I. Contoh klasik ya. Ya, ini contoh gimana ide abstrak soal hak bisa jadi senjata retorika yang kuatnya minta ampun. Nah, betul. Dan disinilah letak potensinya yang, ya perlu kita waspadai bareng-bareng. Kenapa ide-ide abstrak ini bisa kuat banget, bahkan berbahaya? Justru karena sifatnya yang nggak jelas dan emosional itu. Kunci bahayanya itu bukan apa idenya, tapi seberapa kabur batasannya. Oh, jadi kekaburannya itu ya? Iya, kekaburan inilah yang bikin pintu kebuka lebar buat emosi ngebajak logika. Tiba-tiba aja, tindakan ekstrim bahkan terorisme bisa kerasa benar demi tujuan mulia itu katanya. Orang di luar kelompok jadi gampang dicap bukan manusia, musuh, atau dia cuma penghalang. Ini micu apa yang disebut Robert Lifton sebagai pemikiran totalis. Pemikiran totalis? Maksudnya? Dunia jadi hitam putih aja, kita lawan mereka. Gak ada tuh area abu-abi. Pokoknya kalau nggak sama kita, ya berarti musuh. Jadi bukan idenya sendiri yang salah mungkin ya, tapi cara ide itu dipakai dan dirasain sama kelompoknya. Tepat sekali, cara penggunaannya itu, orang luar mungkin lihat pelaku kekerasan atas nama ide ini sebagai jahat atau gila. Atau, kalau ada pemimpin yang dominan banget, pengikutnya dianggap korban cuci otak. Iya sering dengan istilah itu. Ironisnya, semakin keras dunia luar ngecem kelompok ini, seringnya ikatan emosional para anggotanya ke kelompok dan ke ide-ide halus itu malah makin kuat loh. Loh, kok bisa gitu? Mereka jadi ngerasa diserang, jadi makin solid ke dalam, merasa cuma kita yang ngerti. Ini bikin penasaran sih. Coba kita lihat contoh nyata deh yang dibahas sumber. Yang pertama, Charles Manson dan keluarganya. Ini kan heboh banget ya dulu di Amerika tahun 60-an. Iya, pas zaman counterculture itu ya. Betul. Manson ini latar belakangnya kan agak kelam ya. Tapi ternyata dia punya karisma liar yang narik banyak pengikut. Kebanyakan perempuan muda. Modalnya apa coba? Tawaran cinta bebas sama tuntutan pemujaan mutlak ke dia. Dan cara dia membangun keluarga ini, wah itu bener-bener nunjukin manipulasi psikologis yang ekstrim banget. Sumber nyebutin gimana dia pakai seks buat inisiasi. Terus secara aktif dia eksploitasi luka batin pengikutnya. Oh, dicari kelemahannya gitu. Iya, misalnya ada yang punya masalah sama figur ayah. Nah, dia posisikan diri jadi penggantinya. Terus, kunci utamanya nih, isolasi total dari dunia luar. Diasingkan gitu ya? Banget. Ditambah lagi pakai narkoba, terus sesi interogasi yang nekan mental, doktrin diulang-ulang terus tanpa henti. Sampai segitunya ya? Bahkan katanya sampai ngaku-ngaku sebagai Kristus atau iblis.
Ada ritual aneh juga kayak minum darah hewan. Itu yang dilaporkan sumber kita, iya. Puncaknya ya doktrin helter-skelter itu, ramalan soal perang rasial apokaliptik yang dia bilang bakal datang. Dan dia perintahin pengikutnya buat memulai perang itu dengan pembunuhan brutal. Gila sih, makanya di pengadilan jadi rame soal cuci otak gitu ya. Apa mereka sadar atau nggak sadar gitu? Betul, pertanyaan besarnya itu. Ini kemauan sendiri atau hasil dicuci otaknya sama Manson? Argumen cuci otak ini jadi pusat perdebatan. Kalau kita lihat polanya nih, dari kasus Manson ini, apa sih yang bisa kita pelajari soal pemimpin karismatik dan kultus secara umum? Ada pola nggak sih? Kasus Manson ini, ya meskipun ekstrim banget ya, tapi nunjukin pola yang cukup tipikal sebenarnya. Pertama, pemimpinnya itu seringkali punya latar belakang sulit. Merasa jadi korban atau disalahpahami dunia. Kadang ada indikasi masalah kejiwaan juga. Itu pemimpinnya. Terus? Kedua, lingkungan kultusnya. Biasanya intens banget, tertutup rapat dari pengaruh luar. Dan seringkali diliputi paranoia. Paranoia. Takut sama dunia luar gitu. Dia ngerasa dunia luar itu musuhin mereka. Ketiga, sering ada unsur eksploitasi. Bisa seksual, bisa juga penggunaan zat adiktif buat kontrol. Keempat, nah ini penting, tercipta jurang pemisah yang gede banget antara realitas di dalam kelompok sama realitas di luar. Maksudnya gimana tuh jurang pemisah? Di dalam kelompok, pemimpin itu dianggap sosok kuasi ilahi, kayak setengah dewa gitu. Tapi di luar, ya dia mungkin bukan siapa-siapa. Para pengikut ngelihat pemimpin itu bukan cuma orang biasa, tapi pembawa mandat suci buat ngubah dunia. Wah, Dan yang paling krusial, ketergantungan emosional, pengikut dieksploitasi habis-habisan. Pemimpin jadi sumber segalanya buat mereka. Cinta, makna hidup, keselamatan. ngeri ya, ngebayanginnya. Dan sayangnya Manson bukan satu-satunya kasus ya. Sumber juga ngebahas kasus pendeta Jim Jones dan People's Temple di Johnstown, Guyana. Betul. Polanya mirip banget ya ini. Mirip sekali. Jones juga karismatik, masa lalunya kompleks, dan dia bangun narasi kalau kelompoknya itu terus-terusan diserang kekuatan luar. Johnstown sendiri kan komunitas terpencil ya di hutan Guyana. Awalnya sempat dipromosiin sebagai utopia, surga dunia gitu. Tapi keterpencilan itu malah jadi alat kontrol ya. Justru itu, jadi alat kontrol yang efektif banget. Semakin mereka ngerasa dimusuhi dunia luar, solidaritas internal mereka malah makin kuat. Dan kekuasaan Jones makin besar. Sumber juga nyinggung konteks politik Guyana waktu itu. Di bawah Forbes Burnham, katanya ada kemiripan. Iya, ada paralel yang menarik di situ. Pemerintahan Burnham itu digambarin kayak diktator dengan kultus kepribadian yang kuat. Penulis Siva Naipaul malah nyebutnya gangsterisme. Wah, gangsterisme. Iya, paranolianya tinggi juga, sampai anggaran militer jauh lebih gede dari anggaran kesehatan. Nah, lingkungan politik yang represif dan terpusat pada figur pemimpin ini, ironisnya, malah bisa jadi lahan subur buat eksperimen sosial ekstrim kayak Johnstown. Bisa tumbuh tanpa banyak gangguan. Sayangnya berakhir tragis banget ya. Sangat tragis, bunuh diri massal atau pembunuhan lebih dari 900 pengikutnya. Jadi polanya berulang lagi ya. Pemimpin karismatik yang problematik, isolasi, paranoia, jurang realitas internal versus eksternal. Dan pengikut yang bergantung secara emosional ngelihat pemimpinnya kayak figur dewa. Ngelihat kasus-kasus ngeri ini jadi kepikiran ya, kenapa sih kita sebagai manusia itu kok butuh banget sama yang namanya kelompok? Sampai bisa kejebak situasi kayak gitu. Nah, ini pertanyaan fundamental banget. Sumber ini ngarahin kita ke argumen menarik dari filsuf Ludwig Wittgenstein soal bahasa privat. Bahasa privat apa tuh? Coba deh bayangin skenario simpel ini. Anda ngerasain sensasi tertentu di badan Anda. Katakanlah rasa gatal yang unik gitu. Terus Anda mutusin buat nyatet tiap kali rasa itu muncul pakai simbol G di buku harian pribadi Anda. Oke, terus saya catat G tiap kali gatal. Pertanyaan Wittgenstein, gimana caranya Anda bisa yakin kalau G yang Anda tulis hari ini itu nunjuk ke sensasi yang persis sama dengan G yang Anda tulis kemarin atau minggu lalu? Iya juga ya. Kan cuma saya yang rasa. Betul, sensasi itu kan di dalam kepala Anda aja, subjektif banget. Nggak ada cara buat ngeceknya. Menurut Wittgenstein, kita itu nggak bisa punya bahasa yang murni private. Makna dan konsistensi penggunaan kata, bahkan buat hal sepribadi sensasi, itu butuh wasit publik, butuh kesepakatan bersama. Wasit publik.
Maksudnya orang lain? Iya, kita butuh orang lain, butuh kelompok, buat memvalidasi pemahaman kita, buat mastiin kita bicara bahasa yang sama. Jadi maksudnya tanpa kelompok kita bahkan nggak bisa yakin sama arti kata-kata kita sendiri gitu. Kurang lebih gitu intinya. Kelompoklah yang bantu kita bangun dan negosiasiin kenyataan bersama. Tanpa kerangka acuan publik ini, makna jadi rapuh, jadi subjektif banget. Inilah kenapa kelompok itu secara fundamental penting buat manusia. Wow, Nah, kebutuhan akan makna bersama inilah yang bisa kuat banget. Dan kadang, kayak dalam kasus kultus, bisa dieksploitasi. menarik sekali ya nyambungnya ke situ. Sekarang, kalau kita lihat struktur kelompoknya sendiri deh, terutama kultus. Yang dibahas sumber, biasanya kan ada hierarkinya ya. Betul, umumnya sangat hierarkis. Ada satu pemimpin di puncak. Terus ada lingkaran dalam, pengikut senior, anggota baru, macam-macam tingkatannya. Kebutuhan pemimpin misalnya, dia butuh pengakuan, butuh kekuasaan, sama kebutuhan pengikut, misalnya butuh rasa aman, kepastian, figur otoritas, itu mungkin beda. Tapi mereka disatukan oleh apa yang sumber sebut lanskap kognitif bersama. Lanskap kognitif. Apalagi tuh? Itu kayak semacam peta mental bersama gitu. Isinya ide, keyakinan, sikap, perasaan yang sama-sama mereka anut dan yakini di dalam kelompok itu. Referensi ke buku Eileen Barker tentang Munis juga nunjukin kalau gabung ke kelompok semacam ini tuh memang bisa memenuhi kebutuhan psikologis yang dalam yang mungkin nggak terpenuhi di tempat lain. Dan gimana dinamika di dalamnya bekerja? Apa sih yang bikin orang bisa sampai ngelakuin hal-hal ekstrim kayak tadi itu? Ada beberapa faktor sih. Salah satunya, menariknya nih, usaha keras buat gabung. Misalnya ritus inisiasi yang sulit atau memalukan. Itu malah bikin makin kuat. Justru itu, malah bisa ningkatin komitmen. Kan mikirnya, wah udah susah payah masuk, masa keluar gitu aja. Semakin banyak berkorban, semakin enggan pergi. Begitu udah di dalam, norma kelompok jadi kuat banget. Tapi yang paling bahaya dalam kelompok yang sangat tertutup dan kohesif itu, fenomena yang disebut difusi tanggung jawab. Difusi tanggung jawab. Apa itu? Kayak tanggung jawabnya nyebar gitu. Iya, tapi lebih ke kabur. Bayangin deh, Anda lihat orang butuh pertolongan di tengah keramaian. Sering kan orang ragu nolong karena mikir, pasti ada orang lain yang bakal nolong. Oh, kayak gitu ya. Bystander effect itu bukan sih? Mirip, tapi ini dalam konteks kelompok tertutup bisa jauh lebih bahaya. Rasa tanggung jawab pribadi seorang anggota itu seolah-olah melebur ke dalam tanggung jawab kolektif kelompok. Atau lebih sering lagi, dialihkan sepenuhnya ke pemimpin. Individu jadi ngerasa, saya kan cuma menjalankan perintah, atau ini kehendak kelompok pemimpin. Jadi mereka nggak ngerasa bertanggung jawab secara pribadi sama sekali. Tepat, ini secara drastis nurunin ambang batas buat melakukan kekerasan atau kejahatan. Kenapa? Kenapa tuh? Karena rem sosial normal, rasa takut disalahin, dihukum, dikucilkan sama masyarakat luas, itu hilang di dalam gelembung kelompok itu. Balik lagi ke keluarga Manson. Isolasi total bikin mereka kebal dari penolakan sosial dunia luar. Malah sebaliknya, pesan di dalam kelompok justru ngebunuh itu bener. Bakal dapat poin di mata kelompok. Korbannya nggak penting atau bukan manusia. Dan yang utama, ini bukan tanggung jawabku, ini tanggung jawab Manson keluarga. Ini ngeri banget ya mekanismenya kalau dibedah gini. Dan ini jadi bawa kita balik lagi ke soal ide-ide halus tadi. Kenapa sih kekejaman ekstrim sering banget dibungkus pakai motif agama atau politik yang abstrak ini? Apa memang ada ideologi yang secara inheren lebih berbahaya dari yang lain? Nah, ini poin krusial banget yang ditekankan sumber. Bahayanya itu bukan terletak pada konten spesifik ideologi itu, mau dia religius atau ateistik. Oh, bukan di situ. Bukan, tapi pada sifat abstrak, ambigu, dan muatan emosionalnya. Kita kan sering dengar argumen kalau agama itu sumber perang dan kekerasan. Tapi sumber ini ngingetin, pembunuhan massal terburuk abad ke-20 itu justru banyak didorong oleh ideologi sekuler yang eksplisit ateistik. Kayak Stalinisme di Soviet, Maoisme di Tiongkok, Khmer Merah di Kamboja. Bahkan Nazisme itu punya elemen anti-Kristen yang kuat. Jadi bukan soal ateis versus religius dong intinya. Bukan itu poin utamanya. Ideologi-ideologi ini jadi mematikan karena ide-ide sentralnya bersifat halus, abstrak, emosional, ambigu. Nah, sifat-sifat inilah yang memungkinkan tafsir ekstrim dan memfasilitasi pemikiran totalis tadi. Sifat kaburnya itu yang bikin bisa dipakai buat membenarkan hampir apa saja. Termasuk kekejaman yang tak terbayangkan. Jadi bahayanya ada di struktur keyakinan ya, yang abstrak, emosional, totaliter.
bukan pada label agama atau ateisnya. Betul sekali, struktur berpikirnya itu yang berbahaya. Oke. Setelah semua pembahasan ini nih, apa ya intisari yang bisa kita bawa pulang buat Anda para pendengar? Bab ini jelas banget nunjukin betapa dalamnya kebutuhan kita sebagai manusia akan kelompok dan makna bersama. Itu kan kayak lem sosial yang penting banget ya. Iya, perekat sosial. Tapi kita juga lihat sisi gelapnya. Dalam kondisi tertentu, kelompok yang sangat tertutup, intens, terus ada pemimpin karismatik, kebutuhan mendasar ini bisa dibajak, bisa dimanfaatin buat kontrol total, seringnya lewat ide-ide halus yang ngebakar emosi dan numpulin akal sehat, sampai akhirnya bisa membenarkan hal yang nggak kebayang. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi ya buat Anda. Coba deh pikirin, gimana dinamika yang kita bahas ini kayak kebutuhan diterima, pengaruh figur otoritas, kekuatan ide bersama, potensi tanggung jawab yang melebur, gimana itu semua bermain dalam kelompok-kelompok yang Anda ikuti sehari-hari, mungkin di lingkungan kerja, komunitas online, organisasi sosial, atau bahkan lingkaran pertemanan Anda. Iya juga ya. Coba deh perhatiin, di titik mana sih keyakinan bersama itu ngebangun solidaritas yang positif? Dan kapan, ya jangan-jangan ia mulai terasa neken perbedaan pendapat atau ngehalangin kita berpikir kritis? Kapan mungkin tanpa sadar kekompakan itu berubah jadi kepatuhan buta? Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran terakhir dari kami buat Anda renungkan. Kalau argumen Wittgenstein tadi ada benarnya, bahwa bahasa, makna, bahkan cara kita memahami dunia internal kita, itu sangat bergantung pada kesepakatan dalam kelompok, dan realitas kita banyak dibangun di atas konsep bersama itu, seberapa besar sih sebenarnya realitas pribadi Anda itu dibentuk oleh berbagai kelompok tempat Anda berada, baik yang Anda sadari maupun yang enggak. Mungkin ya jauh lebih besar dari yang kita kira selama ini. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya dari pembahasan kita kali ini.